Sepak terjang thrift shop di Indonesia. Membeli dan menggunakan pakaian bekas sudah menjadi hal yang biasa di kalangan publik. Barang-barang tersebut banyak ditemukan di pasar maupun toko pakaian bekas, atau yang lebih dikenal dengan thrift shop. Sedangkan kegiatan berburu pakaian bekas disebut dengan thrifting. Tapi, gimana sih awal mulanya thrift shop? Terus, kok bisa sampai di Indonesia? Jadi, pada abad ke-19, terjadi revolusi industri yang memperkenalkan masyarakat dengan mass production of clothing. Saat itu, pakaian merupakan hal yang murah, sehingga orang-orang membuang pakaian yang telah mereka pakai. Kemudian, timbul perilaku menggunakan pakaian bekas yang masih layak pakai, dan lahirlah thrift shop. Penggunaan pakaian bekas dan munculnya thrift shop merupakan sebuah bentuk perlawanan terhadap budaya fast fashion yang konsumtif. Thrift shop mulai menyebar di benua Eropa dan Amerika. Kemudian, mendarat di Nusantara. Dilansir dari CNN Indonesia, penggunaan pakaian bekas diperkirakan muncul sejak 1980-an. Thrift shop di Indonesia awalnya berkembang di daerah pesisir, wilayah-wilayah yang langsung berbatasan dengan negara tetangga, seperti Sumatera, Batam, Kalimantan, dan Sulawesi, yang dimana menjadi pintu masuk impor pakaian bekas. Negara-negara besar seperti Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat juga menjadi negara pengimpor pakaian bekas di Indonesia. Budaya thrifting mulai menyebar di berbagai daerah. Bahkan, setiap daerah memiliki sebutan untuk toko-toko baju bekas, seperti Aul-Aul dari Jawa Timur, Cimol dari Bandung, dan Burjer dari Tapanuli Utara. Nah, biasanya orang-orang yang menggunakan baju bekas identik dengan pemusik, pemain skateboard, dan pengguna streetwear yang lagi viral di media sosial. Salah satu musisi terkenal yang menjadi ikon dari budaya ini adalah Kurt Cobain. Kalau yang nggak tahu, Kurt Cobain merupakan vokalis dari grup band Nirvana. Dilansir dari Kompas, Kurt Cobain sama istrinya secara tidak langsung mempromosikan thrifting style, strip jeans, flamer shirt, dan layering. Tapi, beberapa tahun ini, pemerintah lagi gencar-gencarnya melakukan pelarangan jual beli pakaian bekas impor. Pelarangan ini diberlakukan untuk melindungi pelaku UMKM. Meskipun sudah dilarang pemerintah, pamornya thrift shop gak pernah redup. Bahkan, peminatnya semakin banyak. Gimana sih tanggapan kalian dengan pelarangan ini? Halo, nama gue Giovanni dan di sini gue akan menjelaskan peran gue di UAS Digital Videografi yakni sejarah thrifting. Gue di sini sebagai produser yang tukang ngatur-ngatur, tukang ngomel-ngomel, banyak bubble chat di WA. Halo semuanya, nama aku Naura. Kerja aku di tugas ini adalah bikin skrip. Halo semua, perkenalkan nama saya Yahazil Yuda Prastyadi. Jadi saya berperan sebagai produser. Oke, nama gue Rafael. Tugas saya di sini sebagai visual, apapun itu visualnya. Halo, nama gue Muhammad Agus Yitno. Di sini gue sebagai editor. Halo, nama saya Eka Satria. Saya berperan sebagai VO atau voiceover dalam proyek UAS Digital Videografi secara thrifting. Gue juga sebagai pencetus ide yang dibantu oleh kawan-kawan untuk membuat feature ini. Lalu gue juga beberapa kali mengambil footage video. Nah, kerja aku di tugas ini adalah bikin skrip, dibantu juga sama Yehuda dan sama yang lainnya juga mungkin ya. Terus saya juga cari-cari sumber buat feature-nya juga. Sebenarnya nggak produser banget sih di videografi kali ini. Semua ide sebenarnya berdasarkan dari rembukan awal. Tapi emang pencetus utamanya kan si Gio ya. Jadi kita coba jabarin lah. Tugas saya di sini sebagai visual, apapun itu visualnya, mengurus kamera. Pertama-tama prosesnya terlebih dahulu. Prosesnya itu adalah pada tanggal 20 Mei tepatnya, saya sudah mulai berlatih dengan membaca skrip-skrip game atau skrip-skrip visual novel
untuk melatih intonasi dan suara saya. Dan pada tanggal 25, saya mulai secara dadakan, saya mulai merecord sekaligus membaca skripnya. Kendala utamanya tuh adalah stres ya, pernah stuck ide karena mau buat dokumenter atau feature. Terus kalau prosesnya sendiri tuh kita udah mulai dari awal Mei, kayak ide-idenya dari awal Mei, pembuatan tag-tag videonya pertengahan Mei, dan baru diedit sepertinya akhir Mei kemarin. Dan sebenarnya untuk skrip sejarahnya itu tuh udah dari awal Mei udah ditulis sama Naura dan dibantu oleh Yehuda. Kalau kendala ada, tapi ya udah bisa kok diatasin, ya enggak? Dalam prosesnya sendiri ada sih beberapa kendala. Bagaimana kita bingung untuk jadi dokumenter atau mau bikin feature waktu itu. Bingung juga nanti news value-nya apa, terus apa yang mau dibuat gitu. Sampai akhirnya kita memutuskan ke feature. Kemudian kendala kedua adalah dimana kita awalnya mau gabung sama interview reportage karena kami pikir di kelompok yang sama juga bisa bersinergis lah antara digital videografi sama interview reportage ini. Gitu. Tapi akhirnya ada kendala di mana susah untuk gabungin narasumbernya, gimana, apa news value-nya apa, dan bentuk videonya kan juga beda formatnya. Gitu. Digital videografi yang lebih leluasa, gitu, yang lebih enak gitu kan. Kalau interview reportage sudah ditentuin gitu. Tapi untungnya berjalan dengan lancar sih. Palingan kesulitannya kemarin sempat stuck ide sama teman-teman, sama apa ya, kalau dari visualnya kesulitannya paling kemarin sempat nggak ada. Kalau untuk kesulitan di sini gua nggak ada karena di ngedit udah ada tabel-tabelnya, jadi gue tinggal ngikutin tabel aja. Untuk footage juga udah ada di situ dan udah ada yang nyiapin. Tapi paling lebih ke nunggu VO karena teman kita yang VO harus kita suruh dulu baru VO, dan nggak langsung dikirim ya, apa langsung kirim gitu ya, gue lupa. Itulah pokoknya. Jadi kalau setelah VO ada udah lancar kok, gue ngedit santai aja karena udah ada kolom-kolomnya, tinggal ikut aja. Untuk Kepada kendalanya, kendala yang saya dapat adalah kendalanya cuma satu, yaitu adalah saya gugup. Saya sangat gugup, apalagi berbicara di depan orang, apalagi di depan kamera juga. Saya tidak pandai berbicara, saya juga susah dalam menyampaikan inti-inti pesan saya atau pendapat saya kepada rekan-rekan saya. Makanya saya jarang berbicara di dalam grup maupun di dunia nyata atau saat ketemu langsung. Tetapi dengan bantuan mereka, saya dapat menjalankan peran saya dengan baik. Udah sih gitu aja dari gue. Thank you. Nah, itu aja dari saya. Udah kan? Thank you. Dadah. terima kasih. Itu saja dari saya, terima kasih.